Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sekarang kita ketemu lagi di pelajaran PPKN kelas 7, yaitu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Subpokok bahasan 1. Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. 3. Peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Istilah konstitusi dalam banyak bahasa berbeda-beda seperti bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, dan bahasa Latin. Itu istilah konstitusi. Konstitusi ada dua, yaitu konstitusi tertulis adalah aturan pokok dasar negara yang mengatur kehidupan suatu negara dalam kesekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis adalah kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Menurut seorang sarjana hukum Wade, Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Indonesia menganut paham konstitusional, yaitu pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. PPKI sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 yang ketuanya yaitu Insinyur Soekarno, sedangkan wakilnya yaitu Muhammad Hatta. Hasil sidang dari PPKI: 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menetapkan presiden yaitu Insinyur Soekarno dan wakil presiden yaitu Muhammad Hatta. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang PPKI melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, naskah Piagam Jakarta, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar, yaitu 1. Kata mukodimah diganti dengan kata pembukaan. 2. Sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Perubahan pasal Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. 4. Pasal 28 Undang-Undang Dasar yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa.
Untuk tugasnya kali ini yaitu tuliskan soal dan kerjakan di buku catatan. Kalau sudah beres bisa langsung menghubungi ibu. Hasilnya difotokan. 1. Tuliskan istilah konstitusi dari berbagai bahasa, yaitu dari bahasa Inggris, Belanda, Jerman, dan bahasa Latin. 2. Berikan contoh konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Yang ketiga, tuliskan pembahasan yang dilaksanakan dalam sidang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 13 Juli 1945, hasilnya apa? 14 Juli 1945, hasilnya apa? 15 Juli 1945, hasilnya apa? Dan yang tanggal 16 Juli 1925 juga apa hasilnya? Silahkan kalian kerjakan. Sekian dulu pembahasan kali ini. Tetap semangat, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.